Baik, saya akan lanjutkan lagi pembahasan terkait metode evaluasi investasi, yaitu net present value. Saya sudah berikan tadi contoh soalnya, maka kita coba lakukan pembahasan sekarang. Di sini disebutkan bahwa sebuah perusahaan akan membeli alat dengan harga 350 juta dengan estimasi masa pakainya adalah 8 tahun, di mana penggunaan alat ini akan memberikan keuntungan mulai tahun kedua. Garis bawahi di sini keuntungan mulai dari tahun kedua sebesar 85 juta per tahun hingga akhir periode. Artinya 85 jutanya ini per tahun, berarti anual, tapi mulai dari periode kedua hingga akhir periode, yaitu periode ke-8. Oke. Kemudian dikatakan lagi di sini biaya operasional dan maintenance rata-rata yang dibutuhkan adalah 15 juta per tahunnya. Oke, dan setiap tahunnya diperkirakan meningkat sebesar 3 juta. Mulai dari tahun kelima hingga akhir periode investasi. Nah, di sini ada annual cost, yaitu 15 juta setiap tahun. Dia tidak sebutkan mulai dari tahun berapa, berarti ini kita mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-N. Tapi ada gradien di sini, gradien cost, yaitu sebesar 3 juta setiap tahunnya. Nah, karena besarannya adalah dalam bentuk rupiah dan besarnya sama setiap tahun, yaitu 3 juta, maka ini disebut dengan gradien aritmatik. Ingat lagi pertemuan sebelumnya. Gradien aritmatik kita simbolkan dengan G besar, 3 juta setiap tahunnya. Tapi ada catatan lagi di sini. Mulai kenaikannya itu baru terjadi pada tahun kelima. Jadi kalau tadinya di sini 15 juta di awalnya, maka berarti tahun kelima menjadi 18 juta, kemudian tahun ke-6 menjadi 21 juta, dan seterusnya sampai tahun ke-8. Nah, kemudian pada tahun ke-4 ada overhaul dengan biaya 10 juta. Lakukan analisa investasi tersebut dengan metode net present value. Jadi simpulkan apakah layak atau enggak investasi ini dijalankan. Dengan I-nya atau MAR-nya, MAR ini apa nanti saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu 15%. Kita sebut saja MAR ini adalah I, 15%, yaitu suku bunganya. Nah, kita buat dulu pertama sekali adalah cash flow-nya. Perhatikan, untuk membuat cash flow yang perlu diingat adalah ini dia, umur investasinya berapa tahun. Nah, umur investasinya 8 tahun, maka kita lihat cash flow-nya kira-kira akan jadi begini. Nah, ini dia. Umur investasinya 8 tahun. Kemudian katanya untuk membeli alat itu butuh biaya 350 juta, maka ini cash out 350 juta. Karena beli alat itu pasti di periode 0 di sini, karena investasi di awal. Kemudian katanya dengan menggunakan alat ini diperkirakan akan memberikan keuntungan 85 juta. Tapi mulai tahun kedua, 85 juta setiap tahun hanya saja mulai dari tahun kedua. Oke. Kemudian ada lagi tadi annual cost-nya, biaya operasionalnya itu rata-rata 15 juta setiap tahun, berarti 15 juta annual sampai dengan tahun ke-8. Kemudian dia sebutkan lagi, tapi meningkat terus annual cost-nya sebesar 3 juta dan meningkatnya di tahun ke-5. Maka berarti di tahun ke-5 ini baru ada 3 juta. Di tahun ke-6 ini menjadi 6 juta kenaikannya. Di tahun ke-7 menjadi 9 juta, di tahun ke-8 berarti menjadi 12 juta. Maka kenaikannya baru di tahun ke-5 ini, perhatikan. Nah, dengan suku bunga 15%, tentukan NPV dan simpulkan apakah rencana investasi itu layak atau tidak secara ekonomis. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa jika ada sebuah cash flow seperti ini, oke, saya geser nih.
Jika ada sebuah cash flow seperti ini, maka cash flow ini sebenarnya bisa diurai. Saya hanya menguraikan untuk gradiennya saja, gradien cost. Nah, artinya gradien cost ini adalah sebuah cash flow sendiri. Kemudian yang lainnya adalah cash flow tersendiri. Nah, cash flow-nya mungkin bentuknya akan jadi seperti ini. Nih, yang tadi tetap sama. Nih ya. Nah, lihat yang agak berbeda adalah di annual benefit. Di annual benefit baru kenaikannya di tahun kedua sampai dengan tahun ke-7. Maka sebenarnya annual ini umurnya bukanlah 8 periode. Kenapa? Karena dia bukan mulai dari periode 1, tapi dia baru mulai pada periode kedua, mulai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Maka jika dituatkan umurnya, maka periode satunya sebenarnya ada di sini. Ini periode satunya, ini periode 2-nya, ini periode 3-nya, ini 4 dan seterusnya. Maka annual benefit ini sebenarnya umurnya hanya 7 periode. Nah, kalau di sini adalah periode satunya, berarti periode nolnya ada di sini. Perhatikan, periode 0 untuk annual benefit ternyata ini adalah periode 1 untuk cash flow yang sebenarnya. Kan cash flow-nya tadi umurnya 8 tahun. Maka kalau annual benefit ini dipresentkan, maka nolnya itu sebenarnya baru di sini. Ternyata sebenarnya dia letaknya masih di periode 1. Nah, kita tahu bahwa kalau letaknya di periode 1 berarti dia sebenarnya belum present. Memang present untuk annual ini karena dia letaknya di 0 untuk annual yang ini. Tetapi ternyata untuk cash flow ini dia letaknya di 1. Maka present dari annual ini, jadi nilai annual yang sudah dipresentkan sebenarnya itu masih sebagai nilai future. Kenapa? Ya karena letaknya masih di periode pertama, sehingga kita mesti presentkan kembali ke periode 0. Nah, untuk investasi sendiri dia sudah present. Kenapa? Karena dia letaknya udah di periode 0. Nah, kemudian di sini ada annual cost. Annual cost ini prinsipnya sama aja. Umurnya mulai dari 1 sampai 8. Umur investasinya sama. Berbeda dengan annual benefit tadi. Umur investasinya berbeda. Nah, berarti kalau annual ini dipresentkan, nanti kita tinggal hubungkan saja antara present dengan annual. Nah, kemudian ada satu lagi overhaul. Overhaul ini perhatikan letaknya adalah di periode keempat. Maka kalau letaknya di periode keempat, berarti letaknya ada di periode ke-n. Maka berarti overhaul ini sebenarnya dia adalah sebagai F4. Maka kalau F dipresentkan berarti kita gunakan hubungan nanti antara present dengan future. Nah, satu lagi nih yang sedikit berbeda untuk gradien. Tadi dikatakan bahwa gradiennya baru mulai naik di periode kelima sebesar 3 juta. Maka berarti di periode ke-6 dia akan naik sebesar 2 kali 3 juta, yaitu sebesar 6 juta. Di periode ke-7 akan naik sebesar 3 kali 3 juta. Di periode ke-8, 4 kali 3 juta. Maka berarti gradiennya ini ujungnya ada di sini, naiknya ada di 5, dan seterusnya. Tadi disebutkan naiknya di periode kelima ya. Maka berarti naiknya di periode kelima, maka ujung gradiennya adalah di sini. Ingat kembali pertemuan sebelumnya bahwa ujung gradien aritmatik ini sebenarnya adalah periode 1 untuk gradien itu. Saya review lagi, coba kita lihat. Sebentar. Ini dia. Kita balik ke gradien. Nah, nih, perhatikan di sini. Untuk gradien ini.
ya. Kalau tidak disebutkan kenaikannya di mana, berarti naiknya baru di periode 2 kan, di periode 1 belum ada kenaikan. Maka ujung gradien ini sebenarnya adalah periode ke-1. Maka di mana kenaikan itu terjadi pertama sekali, maka ini adalah periode kedua. Gitu juga di cash flow ini. Di cash flow ini berarti nih berarti kenaikannya baru ada di periode 5 kan? Maka berarti ujung cash flow-nya ini adalah letaknya di periode 4. Maka sebenarnya inilah periode 1 untuk gradien itu. Ini periode satunya. Sementara kenaikan yang pertama itu periode keduanya. Kenaikan berikutnya itu periode ketiga, keempat, dan kelima. Maka kalau ujung ini adalah periode 1 untuk cash flow gradien ini, maka 0 untuk cash flow gradien itu adanya di sini. Perhatikan, berarti begitu gradien ini kamu presentkan, maka sebenarnya letaknya ada di periode 0 untuk cash flow ini, tetapi bukanlah periode 0 untuk cash flow yang sebenarnya, untuk umur investasi yang sebenarnya. Ternyata letaknya di 3. Maka berarti ini sebenarnya masih future, sehingga future-nya perlu kita presentkan kembali. Oke, nanti saya ulas kembali. Maka berarti kalau tadi kita mau analisis dengan metode NPV, maka NPV itu kan rumusannya adalah present worth benefit. Berarti semua benefit dipresentkan dikurangi dengan semua cost yang dipresentkan. Nah berarti kalau begitu present worth benefitnya adalah apa saja komponen benefit? Kita lihat komponen benefit di sini adalah yang pertama. Nih, ada annual benefit. Nih, ada annual benefit. Hanya ini saja. Nah, saya sudah jelaskan tadi. Karena annual benefitnya letak dari periode 2, berarti satunya dimulai di sini. Maka umurnya adalah 7. Maka present untuk cash flow annual itu letaknya ada di sini. Maka ini sebenarnya adalah presentnya annual. Tetapi ternyata letaknya di periode 1. Maka berarti dia ini belum present, tapi dia sebenarnya adalah future. Sehingga future ini perlu kita presentkan kembali ke 0. Oke, kita lihat gimana caranya. Ini dia. Annual benefit kalau dia dipresentkan rumusnya kan PA, P per A, I. Nah lihat N-nya menjadi 7. Kenapa ya? Ini dia. Karena umurnya adalah 7 periode. Annual benefitnya itu hanya 7 periode. Maka di sini N-nya adalah 7. Tapi ini yang lagi yang tadi saya katakan bahwa ini adalah present untuk cash flow annualnya. Tetapi letaknya ternyata adalah di periode ke-1. Maka berarti dia belum present, sehingga dia ternyata sebenarnya masih future. Maka future ini perlu kita presentkan kembali. Nah ini dia tadi. Ini adalah presentnya annual, present untuk cash flow yang annual tadi, tetapi dia letaknya masih di periode 1. Berarti kalau dia letaknya di periode ke N, maka dia berarti adalah sebagai F. Maka ini sebenarnya adalah nilai future pada N1. Maka kalau ini future berarti dia mesti dipresentkan kembali. Jika ini P, ini F, maka berarti hubungannya adalah P per F, I, N-nya adalah 1. Tinggal kita masukkan formulanya 85 juta. Tinggal dilihat pada P per A, ingat I-nya dulu yang dicari. Pada saat membaca tabel bunga, lihat dulu I-nya. I-nya adalah 15%. Maka cari di P per A, N-nya 7, ini dia. Kemudian P per F, N-nya 1, ini dia. Maka present worth benefit-nya adalah ini dia, 307,509 juta. Nah, bagaimana dengan present worth cost? Berarti ini adalah semua cost dipresentkan. Nih, ada apa saja di cost? Di cost itu ada nih satu komponen. Nih, ada annual cost 2 komponen.
Ini ada overhaul 3 komponen, ada gradien 4 komponen. Maka komponen pertama tadi adalah I. I ini letaknya sudah di 0. Berarti kalau I letaknya sudah di 0, maka dia sudah present. Sehingga nggak ada lagi faktor bunga. Kemudian ada annual cost. Annual cost-nya bentuknya standar saja nih, dari periode 1 sampai periode ke-8. Maka berarti present-nya ada di sini kan? Kalau dicari present antara annual dengan present, maka present-nya langsung letaknya di sini. Maka berarti kita tinggal hitung dengan annual cost, ini present, ini A. Berarti formulanya adalah P per A, I, N-nya adalah 8. Kemudian ada OH, cost yang berikutnya. Nih, ada OH. OH ini perhatikan letaknya di periode keempat, berarti dia adalah sebagai F. Maka jika F ini dipresentkan, berarti rumusannya menjadi P per F, I, N. N-nya adalah 4. Nah, yang terakhir gradien. Nah, untuk gradien tadi diketahui bahwa ini dia naiknya baru di periode 5. Sehingga umurnya di sini ujungnya 1, maka umur gradien ini sebenarnya adalah 5. Begitu kamu cari present untuk gradien itu sebenarnya baru di sini. Presentnya si gradien. Letaknya di nolnya gradien, tetapi ternyata letaknya di periode 3. Berarti ini sebenarnya adalah sebagai F3. Sehingga kalau gitu, jika gradiennya mau dipresentkan, oke, tinggal pakai rumus PG, P per G, I, N-nya berapa tadi? N-nya 5. Ini dia. N-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mulainya adalah di ujungnya sebagai 1. Ini 2, ini 3, berarti kalau di sini 1, ini nolnya. Maka N-nya 5. Maka N gradien ini adalah 5. Perhatikan, kalau N-nya 5, kemudian nolnya ada di 3, maka berarti present gradien ini sebenarnya letaknya baru sebagai future ketiga. Sehingga kalau gitu presentnya gradien ini baru sebagai future F. Maka jika F dipresentkan, maka P F dikali lagi di sini dengan P per F, I, N-nya berapa? 3. Kenapa? Karena letaknya di periode ketiga. Oke, tinggal dimasukkan aja 350 juta dan seterusnya. Ini lihat tabel bunga. Ini OH, ini lihat tabel bunga, ini formulanya. Ini lihat tabel bunga, ini N-nya, perhatikan ini lihat tabel bunga, ini N-nya. Tinggal dikalikan saja, maka NPV itu berarti PWB kurang PWC. PWB-nya tadi sudah dihitung, nih dia 307,509 juta kurang 434,419 juta. Maka NPV-nya adalah minus 126,91 juta. Jadi apa artinya? Jika NPV itu nilainya kecil dari 0, investasi nggak layak. Tapi jika NPV itu nilainya besar dari atau sama dengan 0, maka investasinya layak. Jadi kesimpulannya, investasi tidak layak secara ekonomis. Kenapa? Karena NPV-nya nilainya minus, kecil dari 0. Artinya apa? Artinya investasi ini hanya akan memberikan kerugian. Berapa kerugiannya? Ini dia, 126,91 juta. Yang setara dengan nilai uang saat ini. Jadi mau tetap dilakukan atau tidak? Ya sebaiknya enggak, karena berdasarkan analisis investasi ini dinyatakan tidak layak secara ekonomis. Nah, kembali lagi, kemarin ada pertanyaan, Bu, kenapa I itu negatif? Apalagi? Annual sisa itu positif. Ya ini dia prinsipnya. NPV itu adalah present benefit yang dipresentkan dikurangi dengan present cost. Jadi semua cost itu harusnya tandanya negatif. Semua benefit harusnya tandanya positif. Jadi kalau mau rumusnya tidak dipisah antara present benefit dengan present cost, kalau yang di atas kan tadi dipisah nih menghitungnya. Benefit dulu dipresentkan, cost dulu dipresentkan, baru kemudian dihitung selisihnya. Jadi minusnya hanya untuk PWC saja. Tapi kalau kamu tidak hitung terpisah PWB dengan PWC-nya, dihitung sekaligus, maka berarti semua benefitnya ini akan bertanda positif dan semua cost-nya akan bertanda negatif. Kenapa? Ya ini dia, karena tanda negatif untuk cost ini.
Jadi prinsipnya NPV itu adalah benefit dikurangi dengan cost. Jadi semua cost itu diberi tanda negatif. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.